Allah yang hidup, bagi kami adalah Tuhan yang hidup. Kami bersyukur di hari ini kami boleh beribadah karena perbuatan Tuhan. Di tengah pandemi COVID ya Tuhan, kami tetap eksis beribadah kepadamu, bersekutu di rumahmu, baitmu yang kudus dan suci. Dalam nama Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus, kami habiskan ibadah ini. Amin. Amin. Shalom. 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 Terima kasih pada hari ini, hari yang luar biasa. Kenapa hari yang luar biasa? Di tengah COVID-19 kita masih tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan terus melindungi kita. Walaupun suasana yang tidak kondusif, COVID-19 yang semakin mengganas, suasana hujan dan gempa di mana-mana, tapi gereja kami bertambah satu umur pada hari ini karena kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Tuhan sayang sama kita. Amin. Tuhan baik pada kita. Amin. 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 Kenapa saya bilang Tuhan baik? Di tengah suasana yang tidak kondusif ini kita masih boleh dipelihara Tuhan, masih dijaga Tuhan, masih kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Yes. Dan kita disanggupkan melakukan kegiatan ibadah pada hari ini karena Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebagai nats untuk kita, penguatan kita dan ucapan syukur pada hari ini, gereja kami yang berulang tahun 13 tahun dan kami ministry berumur 18 tahun, 5 tahun lebih tua. Kami ministry kami dirikan tahun 2003, yaitu 18 tahun. Dan gereja kami 2008 kita sudah mulai merintis dengan ibadah dengan anak-anak kecil, subchurch. Pada saat itu kita mulai dan kita sudah berumur sekarang Tuhan memelihara kita, yaitu di 2021 ini tepat berumur 13 tahun. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. 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 Sangat luar biasa bagi saya dan kita semua. Karena kita diberkati Tuhan, kita dimampukan oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Yeremia 33 ayat 11. Yeremia 33 ayat 11. Mari kita sama-sama membacakan satu ayat saja, nanti saya jelaskan dari seluruh pasal Yeremia 33. Dan Yeremia ini terkenal, Yeremia 33 ini terkenal, ya. Sering kita lihat di gambar tempel di rumah maupun di kendaraan. Yeremia 33 ayat 11. Mari kita baca, sudah ketemu semua? 1, 2, ya. Akan mendengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Diberkatilah orang yang melakukan dan mendengar firman Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini tepat 13 tahun gereja kami, dan firman Tuhan diambil dari Yeremia 33. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, secara konteks latar belakang pasal 33 menceritakan bagaimana bangsa Israel yang dipulihkan Tuhan dari kehancurannya, dari ketidakberdayaannya, dari hukuman Tuhan. Dan Tuhan tetap kembali lagi sayang kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang tegar tengkuk, ya, seperti suku bangsa saya yang tegar tengkuk. Ya, tapi puji Tuhan, sekarang banyak orang yang sudah dekat dan kenal Tuhan Yesus dan melakukan firman Tuhan. Dan suku bangsa saya pun sudah terpilih dan sudah dipulihkan Tuhan. Ini menceritakan bagaimana bangsa Israel yang jahat, tetapi Tuhan yang memulihkan. Bukan karena bangsa Israel
Sekali lagi saya katakan bukan karena perbuatan manusia, tapi karena Tuhan sudah berjanji kepada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub bahwa dia akan terus memilih sampai nanti di akhir zaman pun. Kalau kita baca Roma pasal 9 sampai pasal 11, 3 pasal itu adalah bukti Tuhan sayang. Dan nanti juga pada tribulasi itu ada bukti sayang di pada Wahyu, ya. Di kitab Wahyu dalam masa tribulasi, bangsa Israel yang terpilih Tuhan pun tetap disayang Tuhan. Amin. Itulah janji Tuhan. Makanya oleh karenanya Tuhan begitu baik, Tuhan begitu sayang pada bangsa Israel yang tadinya kota itu, bangsa itu sepi dan senyap, dan tidak ada lagi kegiatan, tidak ada lagi pengantin, tidak ada lagi hiruk pikuk, tidak ada lagi gegap gempita, tidak ada lagi kegirangan, tidak ada sukacita, semua orang ketakutan dan mati. Semua orang meraung-raung kesakitan dan kesedihan yang ada meratap. Tuhan ingat kepada janjinya kepada keturunan bangsa Israel, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan memulihkan bangsa Israel. Itulah konteks daripada pasal Yeremia 33. Makanya saya katakan tadi, sering kita lihat di mana-mana sebagai stiker atau gambar tempel di mana-mana. Tuhan memulihkan. Tuhan memulihkan. Nah, pada hari ini kenapa saya ambil ini? Tuhan mengingatkan saya bahwa gereja kami akan dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita ingat berapa tahun yang silam, 2019 dan 2020 kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Pas tanggal 1 Januari 2020 kita dihajar gereja ini, banjir bandang. Gereja ini diluluh lantakkan dan desa Bojongkulur semuanya kena. Hampir kota ini, desa ini mati. Dan kita ingat 3 hari air tidak ada, lampu tidak ada. Bagaimana kita mau makan? Dan kita ingat kita mendapat pasokan kiriman dari Jakarta, dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita, dari persekutuan, dari gereja-gereja. Sungguh menyedihkan. Bukan hanya gereja, rumah gembala, rumah jemaat pun menjadi korban daripada banjir bandang. Dan saya ingat sampai berapa bulan, dan ibu gembala pun sakit pada bulan Februari. Dan terus menerus hampir 6 bulan sakit. Dan kita tidak punya kemampuan. Tetapi puji Tuhan, kita tidak pernah libur sekalipun sudah dihantam oleh banjir bandang. Dan kita ingat pada awal setelah 1 minggu setelah banjir bandang, di awal tahun baru, dan kita tidak merayakan hari ulang tahun gereja kami karena keadaan kondisi yang sangat darurat. Karena kita beribadah di lantai pada saat itu, saya ingat. Dan kita tidak memasak, kita mendapat ransum pada saat pasokan. Begitu Tuhan Yesus luar biasa bagi kita, katakan amin. Belum lagi dihantam bulan Maret, PSBB di mana COVID-19 yang membuat kita tidak bisa beraktivitas. Pemerintah menyarankan semua rumah ibadah untuk tutup dan ibadah online. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Kau sudah hancurkan, bukan Tuhan yang hancurkan, tapi Tuhan perkenankan rumahmu dihantam badai, banjir bandang. Apa yang harus kulakukan sebagai hamba-Mu Tuhan? Apakah gereja ini tutup atau tidak? Karena pada saat itu saya ingat jemaat belum tentu punya online, belum tentu punya kuota dan punya internet. Setelah saya berdoa sama Tuhan dan saya bergumul dengan istri saya dan saya kepada majelis yang menguatkan saya, dan akhirnya kita tetap beribadah sampai hari ini dan tidak pernah tutup. Amin. Dan kita juga dihantam lagi, dicuri AC kita. 4 AC
yang ada di tempat ini pun dihantam pula, dicuri oleh maling dari belakang gereja. Teganya pencuri itu. Saya katakan teganya pencuri itu. Sudah tahu ini rumah Tuhan, sudah tahu ini tempat pujian penyembahan, tapi masih tega mencuri gereja, AC gereja maksud saya. Tetap saja orang itu tebal hati dan tidak mau peduli. Belum lagi di akhir Oktober, kita pun diserang lagi banjir, tapi puji Tuhan tidak menghantam sampai hancur gereja ini. Tapi saya ingat waktu 1 Januari itu, hanya kursi yang ada di sinilah yang bisa bertahan. Sampai baju, jubah saya pun, ini pun hilang. Dan ditemukan di belakang sudah dalam keadaan yang hancur. Puji Tuhan bisa dipulihkan kembali, dicuci kembali berapa kali. Dan perpustakaan kita sudah habis. Perpustakaan yang nilainya puluhan juta pun dihantam oleh banjir. Dan kita ingat juga kondisi jemaat pada saat itu secara ekonomi karena COVID-19. Beberapa banyak perusahaan yang tutup. Dan kita tidak bisa beraktivitas. Karena 99,99%. Saya katakan 9,99%. Berarti sudah mendekati 100%, dan 100% jemaat hamil. Tidak ada yang ASN, tidak ada pegawai negeri. Mereka adalah, dan kita adalah kelompok-kelompok marginal, yang kelompok kecil. Dan memang Tuhan itu luar biasa, katakan amin. Di tengah kesulitan ekonomi, dengan ancaman sakit penyakit COVID-19, tapi kita tetap disayang Tuhan dan kita dipelihara Tuhan. Amin. Dan kita mengadakan Paskah pun tidak bisa mengadakan Paskah seperti biasanya. Kita hanya mengadakan ibadah saja biasa, seperti ibadah raya. Tapi tetap Tuhan Yesus sayang kepada kita. Amin. Dan saya ingat bagaimana kita sulitnya untuk hidup sehari-hari, untuk survive. Tapi Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Di ayat 11 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Firman ini sangat tepat mendarat di gereja Hamil. Sangat tepat bagi kita semua, termasuk saya. Di tengah ancaman hujan, banjir bandang, COVID-19, ekonomi yang sangat buruk. Saya ingat sampai hari ini kita tidak pernah lepas dari pemeliharaan Tuhan. Katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Sampai hari ini Tuhan itu baik, saya katakan. Bagaimanapun kita katakan Tuhan itu baik. Karena Tuhan sudah memberikan mujizat bagi gereja Hami dan keluarga besar Hami. Belum dengan sakit penyakit lagi. Dihantam lagi dengan kondisi ekonomi yang morat-marit. Tapi Tuhan tetap baik. Amin. Tuhan pelihara kita. Dan saya ingat, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Tuhan kirim orang-orang yang punya terbeban. Saya ingat tanggal 25 Januari. Oleh teman-teman saya, ex-Naposo Bulung, Ramangun, tahun 80-an. Mengundang saya untuk melakukan ibadah pada saat itu. Puji Tuhan, kita mendapat bantuan. Dan puji Tuhan itu lanjut lagi. Setelah hilangnya AC, dapat lagi bantuan dari berbagai pihak, termasuk Sendli Ministry. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Kalau pada hari ini kita bisa beribadah dengan baik, dengan 4 AC yang baru, 5 AC yang baru. Kondisi sudah direnovasi dengan tempat jauh lebih indah daripada sebelumnya. Itu karena Tuhan Yesus luar biasa, amin. Dan dari jemaat pun sudah dipulihkan. Dari yang sudah berapa lama tidak dapat klien, dapat klien. Puji Tuhan, amin. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, dan Tuhan itu baik. Katakan Tuhan itu baik. Kita tidak dibiarkan sampai tergeletak. Amin. Amin. Jangan diam.
Ini luar biasa. Kalau saya katakan saya berbahagia kalau pada hari ini kita dipelihara Tuhan. Kalau kita lihat banyak orang sekarang masih banyak terpapar COVID-19. Banyak gereja tertutup karena ada COVID-19. Belum lagi hamba-hamba Tuhan berhenti. Seperti minggu lalu seorang hamba Tuhan yang berbicara di tempat ini. Berhenti berbicara di atas mimbar. Karena banyak gereja tutup karena para pembicara bukan gembala. Dia hanya sekadar pendeta pembicara. Pun banyak yang menganggur. Berapa lama? Hampir setahun. Mereka nganggur. Tidak bisa koar-koar di atas mimbar. Betul nggak? Betul nggak? Nah, kita bersyukur pada hari ini. Malah gereja kami menampung hamba Tuhan. Siapapun. Yang satu ide, satu tujuan, satu visi, satu misi. Silakan berkhotbah, berbicara di atas mimbar ini. Karena gereja ini tidak akan pernah tutup. Karena ada firman Tuhan, sekali Tuhan yang sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Katakan amin. Berkat itu pun seperti itu. Kalau Tuhan sudah membuka berkat, tidak ada satupun yang menutup. Katakan amin. Tuhan membuka perbendaharaan bagi kita. Sampai hari ini saya katakan kita luar biasa. Gereja kami harusnya bersyukur dan bagaimana? Ya, ayat 11 akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita. Suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa yang terjadi? Akan terdengar sukacita, amin. Dan kita imani, kita berharap saat ini sejak ulang tahun gereja kami, kita akan mendengar kabar-kabar sukacita. Katakan amin. Kita harus semangat. Kita harus semangat. Kita harus punya pengharapan. Itulah iman. Ibrani 11 ayat 1. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Bukti yang tidak kelihatan. Ada bukti yang artinya kita berharap kepada Tuhan. Kita akan mendengar pemulihan dari Tuhan. Tuhan yang pulihkan kita. Amin. Tuhan sudah buktikan itu. Dan ekonomi kita saya yakin pasti Tuhan pulihkan. Kesehatan kita semakin kita dipulihkan Tuhan. Amin. Yakin gak? Kok suaranya lemah seperti baterai yang hampir habis? Yakin gak? Amin. Katakan amin. Amin. Aminnya kok lemah? Yakin gak? Amin. 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 Tuhan pulihkan kita. Amin. Yakin gak? Sekali lagi ini suara nubuatan dari surga ya. Yakin gak engkau punya iman Tuhan akan pulihkan? Katakan amin. Orang yang lemah katakan amin, dia tidak dapat berkat. Jamin itu. Kenapa saya katakan itu? Kenapa saya katakan? Ini bukan main-main. Saya khotbah bukan main-main. Saya khotbah bukan main-main. Kenapa saya bilang? Pada waktu saya bersaksi, berapa kali saya bersaksi, mulut ini ada kuasa, amin. Pada saat kita mengatakan iman, Tuhan dengar dan kita katakan, surga bekerja, amin. Surga akan bekerja. Makanya oleh karenanya jangan punya lemah iman. Seperti COVID-19. Imunitas yang paling tinggi apa? Iman. Saya melihat kesaksian orang yang sudah terpapar COVID-19. Ini contoh salah satu kesaksian. Bukan kata saya, ini dulu orang lain dulu, baru saya nanti. Banyak orang yang terpapar COVID-19. Saya katakan, mereka banyak yang sembuh. Tadi malam berapa? Ada 3 orang bersaksi kepada saya. 3 orang bersaksi, ini hamba Tuhan 3-3. Dia bilang, saya terpapar COVID-19. Saya sudah 4 kali swab dan hasilnya positif. Dan Tuhan ubahkan saya. Saya yakin, saya beriman. Saya hanya berfokus kepada vitamin dan obat-obat. Malah positif. Tuhan ubahkan. Engkau harus beriman dan imunitasmu kau kuatkan. Bahwa Tuhan menyembuhkan engkau. Dan apa yang terjadi saudara? Pada saat dia beriman dan berharap kepada Tuhan, dia katakan amin, Tuhan itu baik, bahwa selama-lamanya kasih setianya, amin. Dan apa yang terjadi?
terjadi firman ini. Yeremia 33 ayat 11 yang terkenal ini. Dan periksa lagi swab. Dan hasilnya negatif. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita mau belajar beriman dengan baik. Amin. Amin. Pada semangatnya kurang. Amin. Jika saudara ingin dipulihkan Tuhan, ini bukan bicara pemulihan. Yang pertama adalah bicara pemulihan. Jika saudara ingin menerima sukacita surgawi, mari punya iman, berharap Tuhan pulihkan hidup kami. Katakan amin. Ekonomimu akan dipulihkan Tuhan. Aminnya kecil. Ekonomi kita akan dipulihkan Tuhan. Kesehatan kita akan dipulihkan Tuhan. Keluarga kita akan dipulihkan Tuhan. Itu COVID-19 tadi saya bilang kesaksian. Bagaimana saya? Kita tahu semua. Pada awal ini saya bersaksi. Waktu saya membuka gereja Hamid, banyak orang akan melihat video dan rekaman secara langsung. Bagaimana awal saya membuka gereja Hamid. Dari mulai structure, tidak ada bantuan, dari mulai satu kamar. Ini adalah rumah pribadi. Dan kami memulai dengan satu kamar. Dengan memulai jemaat yang kita tahu jemaat mula-mula, di mana kami harus menabur beberapa tahun. Menabur betul-betul dengan air mata, puasa dan doa. Sampai-sampai kami akan kibarkan bendera putih. Tuhan, inilah pengalaman seorang hamba Tuhan. Gereja sinode yang tidak memberi gaji. Sinode yang tidak memberi perhatian. Dan gereja yang tidak mau tahu akan kehidupan gereja. Tapi Tuhan luar biasa, Tuhan itu baik, amin. Tuhan itu baik. Saya berjalan bersama Bu Gembala dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus luar biasa. Dari satu kamar, Tuhan perluas 2 kamar. Dari 2 kamar, Tuhan perluas sampai hari ini. Karena itu kebesaran Tuhan, amin. Padahal kalau saya ingat secara ekonomi, logika otak manusia, saya ulang lagi, menurut logika otak manusia, tidak ada mustahil Tuhan bekerja. Karena tidak mungkin saya bisa menghidupkan gereja pada saat itu. Untuk bayar listrik, bayar segala macam. Dan kebutuhan kita. Belum lagi 2 anak yang harus saya sekolahkan pada saat itu. Belum lagi rumah tangga. Operasional. Yang bukan sedikit, tapi Tuhan itu baik. Saya katakan amin. Saya percaya karena Tuhan yang sudah membuka, Tuhan tidak pernah menutup, dan Tuhan akan memberkati. Katakan amin. Dan apa yang terjadi pada hari ini? Sekalipun kita dihantam banjir bandang, diluluh-lantakan, saya percaya Tuhan itu baik. Amin. Saya mau mengingatkan jemaat kami untuk belajar bersyukur dan mengingat kebaikan Tuhan. Jika di antara kita masih ada yang bersungut-sungut, masih ada yang mengeluh, bertobatlah, saya katakan sebagai hamba Tuhan, amin. Masih meragukan cinta kasih Tuhan, ini buktinya, ini saya sebagai hamba Tuhan, ini orangnya, nggak usah orang lain, ini orangnya. Yang tidak punya gaji, tidak punya deposito. Tapi Tuhan bisa pelihara hidup kami dan gereja kami, amin. Itu karena siapa? Karena Tuhan, bukan karena saya. Jadi kalau saya pun begitu sebagai gembala sidang, sebagai pucuk, bagaimana jemaat harusnya pun diberkati Tuhan, amin. Saya ingat dulu waktu saya sebelum jadi hamba Tuhan di tempat ini. Sebelum saya buka gereja, saya masih seorang pengerja. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai konselor di gereja besar itu. Kata gembala sidang saya yang terdahulu, dia bilang begini. Karena saya konselor yang dipilih oleh beliau di Menteng Prada pada saat itu, dia bilang begini. Jika engkau mau jadi pendeta, engkau mau jadi hamba Tuhan, jangan tanggung-tanggung dirimu, berikan dirimu jadi hamba Tuhan yang benar.
Berikan dirimu jadi pendeta yang benar. Jangan engkau meminta-minta. Jangan engkau mencuri uang. Tapi engkau berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan akan peliharamu. Katakan amin. Amin. Dan saya ingat pada saat itu, berikan apa yang terbaik. Dan saya angkat waktu itu sertifikat rumah saya. Sangat ekstrim. Sampai hari ini pun saya berdoa, Tuhan, biar rumah ini laku untuk pelayanan. Katakan Tuhan, Tuhan tolong saya, katakan Tuhan. Dan rumah itu sampai hari ini tidak terjual, tapi pelayanan tetap berjalan. Katakan amin. Amin. Dan anak saya bisa selesai kuliah. Dan anak saya sudah bekerja. Padahal saya tidak bisa berikan apa-apa sesungguhnya secara logika manusia. Karena saya tidak punya pendapatan tetap. Karena saya hidup berdasarkan betul dan doa dan pelayanan yang Tuhan berikan. Dan saya bukan pendeta yang pembicara besar, yang dari gereja A ke gereja B, dari keliling. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya orang penginjil KKR kemana-mana, ke pedalaman, ke pelosok-pelosok yang belum ada PK-nya, yang tanpa PK, tanpa amplop. Tapi Tuhan tetap pelihara kita, amin. Amin. Jadi artinya apa, saudara-saudara jemaat Tuhan, jemaat kami, hari ini harus semangat bahwa ada sukacita yang akan Tuhan berikan, katakan amin. Seharusnya muka kita berseri, seharusnya muka kita bersukacita. Jika kalau kau masih ada dalam kesulitan hidupmu, jika kalau ada masalah dalam tubuhmu, berarti engkau belum berharap kepada Tuhan. Amin. Seharusnya impartasi, saya katakan seharusnya dari kepala Harun turun apa? Seharusnya dari gembala sidang impartasi. Ini tadi saya teringat duduk di situ. Bersyukurlah kalau ada jemaat mau ngambil impartasi saya. Tapi saya merasakan, maaf, jangan tersinggung. Saya katakan maaf, belum ada jemaat di sini satupun yang mencoba mengambil impartasi yang saya terima dari Roh Kudus. Maaf. Dulu saya bisa seperti ini. Kenapa saya bisa seperti ini? Saya mau bercerita supaya Penta dan Damai boleh mencontoh saya. Saya dulu ingat, sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya masih sekolah teologi. Saya masih penginjil. Saya selalu bawa tas pendeta. Kemana-mana tas pendeta dan sepatunya saya bawa. Pendeta itu bilang, jangan Pak Johan. Enggak. Saya harus melayani sebelum saya melayani yang besar. Setiap perkara kecil Tuhan kasih perkara besar. Sudah tanya, kenapa kau bawa tas saya? Kenapa kau bawa sepatu saya? Apa jawab saya? Hanya satu. Supaya Pak Pendeta doakan saya, supaya Tuhan memberkati saya. Dan saya berharap impartasi yang ada Bapak Pendeta senior, yang sudah mendapat Roh Kudus, yang sudah diurapi Tuhan, pasti jatuh juga kepada saya, katakan amin. Dan pada akhirnya saya pindah pada gereja besar. Maaf, gereja kami belum ada seperti itu. Belum ada. Saya katakan belum ada. Saya waktu mulai sebelum kuliah, saya berdoa begini. Sebelum kuliah, waktu saya berjemaat di gereja besar, Tuhan, saya ingin melayani Tuhan. Saya ingin sekolah teologi. Ini sebelum sekolah teologi yang besar, dengar ini Penta sama David dan semua anak-anak yang mahasiswa di mana. Saya ingin dapat impartasi dari gembala sidang itu. Saya ingin dapat urapan Roh Kudus dari Tuhan melalui hamba Tuhan, karena dia sudah dipilih Tuhan dan sudah diurapi Tuhan, katakan amin. Dan saya datang mendekati dia. Waktu altar kau saya bilang, Tuhan, biarlah Bapak Gembala Sidang mendoakan saya. Dan betul, saya didoakan. Dan apa terjadi? Kedua anak saya dapat mujizat dan sembuh. Kedua anak saya, Renot dan Rexi. Itu yang saya dapat mujizat pertama. Di mana Rexi pada saat itu pengek asma yang
sangat lama sampai kelas 3 SD. Tapi pada saat saya berdoa, Tuhan pulihkan, sembuhkan, dan Tuhan sembuhkan melalui hambanya. Begitu juga Reynolds, 2 kali stek, panas tinggi. Dan pada akhirnya Tuhan pulihkan. Begitu juga biaya hidup kami. Anda bayangkan pada saat itu kami banyak pengeluaran, padahal kita tidak dapat uang, tidak dapat PK dari gereja. Kita melayani. Apa kata gembala sidang? Dia bilang, pokoknya kau melayani sekali jadi hamba Tuhan, kau melayani, jangan tanggung-tanggung kau jadi hamba Tuhan. Dia bilang gembala sidang kepada saya. Jangan mengeluh kau melayani. Dan selalu saya intip beliau kalau pada hari dia melayani KKR, kesembuhan. Saya selalu mengintip di depan pintu masuk gereja. Saya selalu di depan. Dan saya menghormati dia dan ingin tumpang tangan dan saya angkat apa yang bisa saya angkat, saudara. Itulah saya. Dan saya menghormati dan saya ingin dapat urapan dan saya yakin ke depan saya jadi gembala sidang. Saya jadi hamba Tuhan, jadi penginjil KKR yang besar. Karena beliau katakan, kalau jadi pendeta jangan jadi pendeta tanggung-tanggung. Amin. Jadi orang Kristen jangan tanggung-tanggung. Jemaat Tuhan jangan tanggung-tanggung, katakan amin. Jangan jadi suam-suam kuku. Nggak panas, nggak di. Maaf jemaat, saya katakan maaf. Supaya kau berubah sejak ini. Saya nggak perlu minta, tapi Tuhan menggerakkan saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Waktu kami, makanya Hami Ministry 2003, kita sudah 18 tahun. Debut pertama saya lakukan, tugas sekolah, tugas kuliah. Jalan kaki berkilo-kilo, nggak ada uang untuk ongkos. Harus katanya setiap 1 hari harus dapat 1 jiwa. Dan itu berjalan dan puji Tuhan. Saya tidak pernah mengeluh di panas, di hujan, siang dan malam, jalan kaki menginjili, dar dor, dari angkot ke angkot. Dan puji Tuhan. Waktu kami KKR Sumatera, banyak orang ini dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Banyak kedebak, dapat pelepasan. Itu hasil karena urapan Tuhan. Amin. Tuhan pulihkan keluarga kami. Dan Tuhan berkati. Singkat cerita, Tuhan menyatakan kuasanya bagi hamba Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang mau dengar-dengaran suara Tuhan. Jadilah jemaat Tuhan, orang Kristen. Jangan suam-suam kuku, katakan amin. Karena orang yang bimbang, orang yang berdua hatinya. Saya katakan sekali lagi dalam Yakobus pasal 1. Orang yang berdua hati yang bimbang, ragu-ragu. Engkau tidak mendapat apa? Ini sudah terbukti kok di jemaat kami. Ada, saya katakan. Mau tersinggung terserah. Ragu-ragu, takut-takut. Mau melangkah maju takut. Mau mundur salah. Mau maju salah. Orang seperti itu udah dapat apa? Dia akan diam di tempat. Dan Tuhan juga akan, gimana Tuhan kasih berkat? Begitu juga saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saya diam di tempat, bagaimana Tuhan berkati saya? Betul nggak? Katakan amin. Amin. Saya mau katakan, surga itu bukan main-main. Amin. Kenapa saya mau jadi pendeta, tidak mau jadi pendeta takut? Karena saya sudah melihat surga. Tapi saya tidak mau bikin buku seperti itu. Karena sudah terlalu banyak buku orang melihat surga. Saya sudah betul melihat surga. Saya sudah melihat surga begitu indah. Begitu luar biasa. Nggak ada apa-apanya harta kita. Lu punya mobil apapun, semewah apapun, Mercy, BMW apapun, Camry, nggak ada artinya di hadapan Tuhan, amin. Uang deposito 1M, 2M, 3M, 5M, nggak lu bawa mati. Semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan, amin. Akhirnya Tuhan pelihara saya. Dan saya ingat urapan itu selalu saya datang kepada gembala itu.
Dan saya berdoa sampai dia meninggal pun, salah satu gereja yang pernah saya layani, saya datang. Dan pendeta itu sebelum meninggal juga pernah bilang, "Nak, bila perlu kau kembali kepada gereja ini, karena tidak ada pendeta seperti engkau," katanya. "Ah, masa Pak Gembala," saya bilang, "masa saya harus kembali kepada gereja ini? Kan banyak hamba Tuhan di tempat ini," saya bilang. "Enggak, nah. Mereka hanya pendeta upahan. Mereka hanya hamba Tuhan upahan," katanya. "Mereka hanya cari sesuap nasi di gereja ini. Tapi engkau tanpa dibayar, kau melakukan dengan segala sesuatunya dengan ketulusan dan keikhlasan." Dan saya ingat gembala itu, ada 2 gembala yang besarkan saya. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Makanya saya tidak mau minta, tetapi bagaimana saudara mau dapat impartasi. Tadi saya duduk, Tuhan ingatkan saya. Tuhan ingatkan saya waktu duduk di situ tadi. Waktu dalam penyembahan Tuhan ingatkan. Satu pesan Tuhan di ulang tahun gereja Hame, yaitu jemaat Hame harus ambil impartasi dari gembala sidang, amin. Harus ambil impartasi dari gembala sidang. Karena tidak ada satupun yang mengambil impartasi dari gembala sidang pada hari ini. Padahal saya dulu bagaimana mengambil impartasi urapan Roh Kudus yang dari Tuhan melalui hambanya, dari gembala sidang. Kalau kita belajar, maaf, kalau Anda mengerti kitab Wahyu, ada 7 malaikat di 7 jemaat Asia, betul kan? Siapa kata malaikat itu? Malaikat itu hamba Tuhan. Catat itu. Malaikat itu adalah hamba Tuhan yang diutus oleh Roh Kudus. Ada 7 roh, ada 7 jemaat di Asia. Amin. Saudara kasih dalam nama Yesus. Gereja boleh banyak, gelar pendeta boleh banyak, tapi malaikat yang dikatakan Tuhan di atau gereja yang ada di kitab Wahyu pasal 1 sampai pasal 3, 7 jemaat gereja. Anda boleh baca pasal 1 sampai 3. Hanya satu yang Tuhan pilih. Yang pertama adalah jemaat Philadelphia. Yang kedua jemaat Smyrna. Kita ini mirip-mirip jemaat Smyrna. Jadi kita ini mirip-mirip jemaat Smyrna, mengalami penderitaan. Kita sudah mengalami babak belur. Tapi siapa yang teguh hatinya, yang mau mendengar suara Tuhan, nubuatan Tuhan melalui hambanya, pasti Tuhan berkati. Amin. Amin. Makanya ambillah impartasi. Di ulang tahun ke-13 ini saya katakan, ambil impartasi dari saya. Minimal, kata Pak Tigor waktu itu, 10% dari otak saya. 10% saja ambil dari otak saya. Anda dipakai Tuhan luar biasa, katakan amin. Saya ingat dulu waktu kuliah, nggak seperti zaman sekarang, enak anak sekolah. Anak mata kuliah teologi itu enak. Semua ada di website, semua ada di Profesor Google, semua ada di jurnal sistem, tinggal lihat. Saya dulu ingat kuliah, buku yang di meja dengan buku yang ada di tas berbeda, saudara. Sampai-sampai saya harus mengintip buku apa yang ada di tasnya. Oh, ternyata kuncinya ada di tasnya dia. Mending kalau bahasa Indonesia ini bahasa Inggris. Terpaksa harus pelajari, dan ketahuan sama dosen saya. Saya ingat rektor saya, dia bilang begini, "Nih anakku Johan, minggu depan kau presentasi bukunya 3.000 halaman bahasa Inggris semua." Matilah saya bilang. Dan saya bilang, kenapa saya mau lakukan itu tidak bersungut-sungut, nggak seperti mahasiswa teologi hari ini kasih tugas bersungut-sungut, beban. Kalau bagi saya itu bukan beban, tapi itu kasih karunia dan anugerah Tuhan. Saya dapat ilmu dia, dapat urapan dia. Amin. Tadi malam Bu Gembala atau 2 malam yang lalu, dia berseloroh sama saya. Dia bertanya tentang kitab Kejadian. Cerita kitab Kejadian, betul nggak Bu Gembala? Dia bingung. Singkat cerita, dia bingung dengan kitab Kejadian. Dia hanya batas di kitab Kejadian pasal 3.
Dia bingung. Terus dia bertanya kepada saya jelaskan. Saya jelaskan. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia jawab. Dia bilang begini. Ngeri juga ya. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang pastor, kalau nggak belajar dari yang senior, tidak belajar dari dosennya, dari belajar dari orang yang sudah diurapi Tuhan. Kalau dia hanya menafsir sendiri, bagaimana khotbahnya, bagaimana penafsirannya. Makanya saya bilang sama istri saya, dan kemarin tadi malam saya bilang sama anak-anak kemarin, katekisasi juga ya. Ya Yud, saya bilang. Saya jamin itu. Saya bilang sama anak katekisasi, saya bilang sama anak STT, saya jamin. Tidak banyak hamba Tuhan mengerti kitab Wahyu, saya jamin. Betul nggak? Kenapa saya jamin? Karena banyak hamba Tuhan sekarang ada yang tidak mengakui rapture, tidak mengakui kerajaan 1000 tahun, tidak mengakui tribulasi. Padahal itu ada tertulis dalam kitab Wah. Ini semester berapa nih? Semester 4 ya? Gaby, kamu pilih anak SMP ya? Lebih dahulu mengerti Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3. Anda bayangkan? Jadi jangan terkesima dengan gelar. Amin. Mimbar ini bukan untuk yang bergelar saja, tetapi orang yang dapat urapa. Katakan amin. Bukan cari makan. Mimbar itu jangan di tempat untuk cari makan. Gereja bukan untuk cari makan. Saya katakan di mimbar ini jangan jadikan pelayanan untuk cari makan, cari penghidupan. Betul nggak? Betul nggak? Seorang hamba Tuhan besar kemarin yang sudah meninggal. Siapa? Yakub Yenuhui. Saya baca dan saya kenal beliau dan saya pernah ke kantornya, saya berbincang. Saya tidak bikin di Facebook. Orang-orang ada berfoto bersama saya, nggak bikin. Ada saya sering ketemu dia dan saya tahu hidupnya dia. Banyak fitnah kepada dia. Yang makan uang lah, yang kawin lagi itu fitnah. Dan saya minta doa sama dia, pernah saya berdoa sama dia. Dan saya tahu persis orangnya sangat sederhana dan bersahaja. Amin. Sangat sederhana dan bersahaja. Banyak. Hidupnya dia katakan, jadi pendeta jangan tanggung-tanggung, dia bilang, sampai mulutnya ngoceh begitu. Jadi pendeta jangan tanggung-tanggung. Jadi jemaat juga jangan tanggung. Makanya lihat pendeta-pendeta banyak yang nangis. Hamba Tuhan banyak yang sedih. Karena urapan dia, bayangkan dia bukan pendeta yang mau di mimbar-mimbar yang mewah. Dia mau jadi pendeta KKR ke desa-desa. Saya ingat di Malaysia. Waktu saya melayani dia bilang, saya lihat ada foto Yakub. Om Yakub pernah kesini kah? Saya bilang, ya pastor, Om Yakub pernah. Dan kami bawa ke desa-desa. Terus saya tanya, itu pendeta besar. Dan berapa banyak gereja-gereja yang ditolong dia, gereja-gereja di pedesaan yang di pedalaman yang sudah dibuka KKR. Dia berikan itu uangnya. Dan saya terus belajar dari dia. Amin. Amin. Bagaimana kita jemaat? Kalau tadi saya bercerita kesaksian saya bagaimana pendeta-pendeta. Maukah kita ambil impartasi dari saya sebagai gembala sidang? Apa? Dari kepala Harun turun? Ambil itu. Itu ada firman. Orang yang diurapi Tuhan tidak boleh diusik. Itu ada firman. Yang diurapi ya. Hati-hati. Suara nubuatan dari mimbar ini saya mau katakan. Tuhan menegur saya tadi waktu saya duduk tadi. Waktu duduk di sini. Waktu ibu gembala tadi mengangkat pujian penyembahan, saya terasa jemaat Tuhan bilang sama saya, keras sekali Tuhan bilang, jemaatmu belum ada satupun yang mengambil impartasi Roh Kudus. Saya kaget. Begitukah Tuhan? Ya. Ingatkan itu. Jangan lihat harta. Amin. Jangan terkesima dengan harta.
Mungkin bagi orang yang belum merasakan harta, mungkin kejar Tuhan. Dan puji Tuhan, saya sudah diberikan semua kenikmatan dunia. Saya pernah menjabat, seorang pejabat suatu BUMN. Dan saya sudah pernah bertemu dengan presiden. Saya pernah menyanyi dengan presiden. Saya pernah jadi asisten menteri, semua saya sudah nikmati. Tidur di hotel yang suite room juga sudah saya nikmati. Kemana-mana saya pergi ke toko, kemana seluruh Indonesia, waktu saya menjabat, saya tinggal tunjuk tangan, semua turun dan membawa ke Jakarta. Itu sudah saya nikmati. Dan tadi malam Tuhan juga ingati, bersyukurlah nak. Kau pernah pakai foreigner. Kemana-mana kalau ke daerah saya disambut pesawat dan saya diantar ke hotel dan ada foreigner, kita sampai di hotel dan hotel ke kantor dan seluruh kunjungan pakai foreigner. Saya sudah nikmati itu. Tapi perasaan saya itu tidak ada apa-apanya dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Saya sudah nikmati itu semua. Surga jauh lebih indah, saudara. Jadi kalau saudara masih ada yang sombong, bagi saya lihat ada hamba Tuhan yang sombong. Aduh, pendeta yang sombong dengan gelar doktor itu sombong. Ampun deh. Lu mau jadi apa? Mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan, ya. Gak ada apa-apanya semua di hadapan Tuhan. Lu gak bawa mati itu gelar doktormu. Emang ijazah kita bawa, betul gak? Sertifikasi saya juga gak pernah saya bawa. Semuanya kita masuk peti dengan pakai jas, kalau pakai jubah. Hah? Itu pun kalau matinya karena ketahuan. Kalau matinya seperti kena Sriwijaya, hancur babak belur. Mau dipakai apa? Udah digigit ikan? Iya. Betul gak? Gak ada apa-apanya kita ini. Tapi Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan itu Tuhan itu apa? Baik. Bahwa untuk selama-lamanya apa? Makanya saya ingatkan yang terakhir. Sambil dikatakan mempersembahkan korban syukur, inilah yang mau saya sampaikan. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Haleluya, katakan amin. Amin. Tangkap itu. Jadi kalau saya katakan amin, tangkap itu secara roh. Amin. Kalau saya katakan amin, tangkap secara roh. Rumah Pak Gembala nggak jauh dari kalian, tinggal jalan kaki yang nggak punya kendaraan. Tangkap itu. Kami di rumah cuma berdua. Di ulang tahun ini saya mau katakan, kami di rumah cuma berdua. Tangkap rohnya hamba Tuhan. Tangkap rohnya gembala sidang. Katakan amin. Amin. Maaf, 1000 maaf saya kata. Belum kalian ambil impartasi. Ambillah. Di hari ulang tahun ini saya mau ingatkan, ambillah. Dikatakan sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, aku akan memulihkan. Ingat saudara-saudara, persembahkan korban syukur kepada Tuhan, bukan kepada saya. Kepada siapa? Ingat itu. Orang yang tidak pelit, orang yang tidak pelit untuk Tuhan. Saya tidak pernah melihat orang yang pelit kepada Tuhan miskin. Betul nggak? Betul nggak? Siapa yang tidak pelit ke rumah Tuhan, termasuk hamba Tuhan, termasuk gembala sidangmu, engkau akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya ingat di Bengkulu nih, Sumatera Utara, suku bangsa saya, Papua. Saya pergi ke sana, saudara, pelayanan ke sana, ke Malaysia, ke pedalaman. Dan apa yang terjadi, saudara? Jemaatnya jemaat petani, jemaatnya orang-orang biasa yang ada di kebun. Betul ini. Tapi waktu kami datang, yang namanya daging babi, yang namanya daging kelinci, yang namanya air kelapa, apalagi singkong, ubi, apa semua, ada semua kami makan. Dan saya tanya,
apakah karena saya datang dari Jakarta melayani sini baru ada makanan seperti ini? Oh enggak, kami bergantian. Pak pendeta ini tidak boleh masak. Hah? Pak pendeta nggak boleh masak? Ya, dia melayani kami, dia mendoakan kami. Dengan didoakan saja kami sudah bersyukur. Dan setiap hari ada saja jemaat yang datang ke rumah gembala. Luar biasa. Berbanding terbalik dengan jemaat. Setiap hari ada saja yang datang jemaatnya untuk minta didoakan gembalanya dan diajarkan, dinasihati, konseling. Ya, pergi ke pedalaman sampai ke ujung dekat laut, pinggir laut. Gerejanya dari papan, lantainya lantai tanah. Saya tahu gereja itu tidak ada gaji dari sinode, malah mereka nyetor per bulan ke sinode. Tapi saya lihat tidak pernah kekurangan namanya. Dan jemaatnya pun diberkati Tuhan. Katakan amin. Amin. Kenapa? Mereka mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Dan Tuhan mau lihat siapa yang bersyukur, berterima kasih. 2 minggu lagi Ibu Gembala akan berkhotbah tentang ucapan syukur. 2 minggu lagi ya Bu Gembala. Terima kasih. Orang yang tahu bersyukur, Tuhan akan pulihkan hidupnya. Katakan amin. Kita mau jujur hati kita masing-masing. Siapa di antara kita yang masih belum bersyukur kepada Tuhan? Mari kita belajar bersyukur. Kalau saudara pada hari ini bisa seperti ini karena siapa? Jawab beda. Kita bisa seperti ini pada hari ini karena siapa? Kita bisa sekolah, kita bisa kuliah, bisa kita terlindungi itu karena Tuhan. Makanya belakangan ini saya tidur jam 3, jam 4, tadi malam jam 4. Saya bersyukur sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, hari ini kami akan beribadah. Hari ini kami memperingati hari ulang tahun. Tuhan tolong. Jangan sampai kami kena banjir. Tuhan tolong. Jangan sampai kami tidak bisa beribadah. Sampai jam 4. Apa kata Tuhan? Itu jawaban Tuhan sama saya. Tidak apa-apa nak hujan, tapi tidak akan banjir. TMA akan naik sedikit, betul nggak Pak Wisono? TMA akan naik, itu tandanya apa Tuhan? Saya bilang, TMA akan naik. Berarti saya nggak boleh tidur saja nak. Tidak akan banjir, besok beribadah, tidak ada hujan, tenang saja. Kenapa? Karena Tuhan cicil supaya nggak banjir. Itu jawaban Tuhan. Biarin naik-naik dikit, sport jantung kata Tuhan. Supaya apa? Hujan yang gede nanti di akhir itu supaya tidak wah puji Tuhan, ya sudahlah. Berarti hari ini nggak ada banjir. Oh Tuhan Yesus luar biasa, katakan amin. Tapi coba tanya, siapa tadi malam yang berdoa seperti itu? Ada nggak berdoa? Penta berdoa seperti itu nggak? Berdoa nggak tadi malam seperti itu? Penta berdoa nggak? Taruh sini, belum nggak ngerti. Memang teknologi hanya ke gembala. Makanya saya bilang, ambil impartasinya dari gembala sidang, katakan amin. Istri saya bilang begini, Pak, kalau punya bau, saya punya bau. Tapi mau bilang apa? Jangankan kamera, buletin pun rahasia saya yang harus mengetik, saya bilang di gereja. Makanya jangankan impartasi, saudara. Masih banyak tugas saya di tempat ini. Seharusnya gembala hanya berdoa, baca firman, mengolah, terus berdoa. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Belum ada yang bilang begini, Pak, saya antar Bapak. Pak, saya yang melayani ini, Pak. Belum ada di gereja. Padahal saya sebelumnya digembalakan oleh 2 pendeta besar. Saya ambil bagian, Pak. Saya ingat gembala, sebelum saya di tempat ini, gembala sidang saya bilang sama gembala, karena saya ditunjuk jadi konselor dari sekolah SDT, saya bilang begini, Pak, urusan jemaat yang akan dikonseling, yang ditumpang tangan, saya bereskan dulu semua, Pak. Jangan masuk dalam baptisan kolam, saya bereskan
lepaskan dulu, Pak. Saya lakukan pelepasan, saya doakan dulu. Saya ambil bagian itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Amin. Nah, ini contoh kecil saja. Contoh kecil. Karena tidak ada orang yang mau ambil impartasi. Bagaimana kita bersyukur? Yang terakhir tadi. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, kata firman. Mari, kalau saudara ingin dipulihkan rumah tangga saudara, jemaat saudara, hidup saudara ingin dipulihkan, mari kita berikan persembahan korban syukur kepada rumah Tuhan. Katakan amin. Amin. Ini bukti. Ya Bu Gembala, saya saksikan Ibu Gembala dulu. Ini biar jemaat biar tahu diri, memberikan korban syukur. Dulu Ibu Gembala bikin kue dan saya jual kue sambil belajar teologi di Penta, di teras sambil jual burger. Itu saksinya tuh Bapak Igor Simbolo. Ibu Gembala setiap minggu, bukan akhir bulan, setiap minggu dan setiap hari dari hasil perpuluhan jualan kue kami hidup dari jual kue Ibu Gembala. Dia sisipkan 10%, kadang-kadang 20%. Dia serahkan itu perpuluhannya ke gereja. Pada gereja itu besar, pendetanya sudah kaya raya, karena dulu mantan pengusaha dia. Dan saya belajar dari Ibu Gembala, mempersembahkan korban syukur ke rumah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan pulihkan hidup kami, Tuhan pulihkan ekonomi kami, Tuhan pulihkan kesehatan anak kami, dua-duanya. Tuhan Yesus berkati. Katakan amin. Amin. Itu saksinya ini belakang itu. Betul nggak Pak? Amin. Kalau saudara ingin dipulihkan, mari, gereja sudah dibuktikan Tuhan pulihkan. Tinggal kita pribadi-pribadi, mau nggak kita dipulihkan Tuhan? Jika saudara ingin dipulihkan, ingat, saya bukan mengancam, ini kenyataan. Belum tentu, kalau sudah ekonomi gini, belum tentu dalam 2-3 tahun bisa normal kembali. Betul nggak? Kita hati-hati, juga sering saya bilang. Kalau ingin kita dipulihkan, pribadi lepas pribadi, mari kita mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Berikan korban syukurmu kepada Tuhan. Jangan kau hitung-hitung Tuhan. Jika engkau tidak berhitung kepada Tuhan, Tuhan juga tidak akan berhitung kepadamu. Katakan amin. Amin. Tapi kalau kau berhitung, kau ukur Tuhan, Tuhan juga akan ukur dan berhitung kepadamu. Katakan amin. Amin. Itu firman, katakan amin, dan kau akan lihat hasil. Lihat hasil. Ibu Gembala tanya itu kesaksian. Saya belajar dari Ibu Gembala, bukan saya, Ibu Gembala. Jangan diganggu. Blok. Sekalipun kami masih menunggak listrik, masih menunggak bayar pembantu. Karena bayar pembantu itu akhir tahun, biasanya pas mau lebaran. Tapi pas waktunya tidak terlambat pertolongan Tuhan. Tuhan berkati, amin. Amin. Mempersembahkan korban syukur kepada rumah Tuhan. Indonesia sebetulnya bisa luar biasa. Kenapa? Jumlah orang yang percaya kepada Tuhan jauh lebih besar sebetulnya. Kita ini sudah sebetulnya secara statistik kita bukan 10% lagi. Kita sudah mendekati 30%. Buktinya apa? Itu partai-partai seperti partai-partai yang nasionalis dan satu partai yang Kristen. Nah, waktu saya baca deskripsinya partai itu di sini. Dia lihat dia bisa mengambil vote 30%. Wih, saya bilang udah 30% coy. 30%. Bisa mengambil vote suara dari orang Kristen. Artinya apa? Kalau orang Kristen 30%, negara ini bisa kita bikin maju. Amin. Kalau kita bersatu padu. Amin. Makanya terakhir saya katakan, persembahkanlah korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu firman Tuhan. Dan saya tadi tegur dan saya juga bersyukur ada jemaat kita juga
Jemaat di dalam maupun jemaat di luar. Ada juga. Bukan tidak ada. Ada jemaat di dalam dan ada jemaat di luar. Dia rajin bikin korban syukur. Dia rajin bikin korban syukur. Dan saya lihat hidupnya diberkati Tuhan berlipat-lipat ganda. Katakan amin. Amin. Tahu, ada saja dari jemaat luar yang menyumbang, yang berikan korban syukur. Ada. Dan diberkati Tuhan. Ada juga dari dalam di tempat ini juga ada. Dan saya sudah lihat hidupnya diberkati Tuhan, amin. Amin. Ada yang lagi persembahan no name. Saya tahu no name itu siapa. Itu bukan dari luar, dari jemaat. Di ulang tahun ini saya bersyukur. Ada juga jemaat seperti itu. Dan saya lihat kehidupannya diberkati Tuhan. Dari yang tidak ada jadi ada. Katakan amin. Amin. Itu tanda buktinya firman Tuhan itu hidup. Amin. Amin. Membuktikan hidup. Tuhan firman Tuhan hidup dan Tuhan itu hidup. Lakukan firman Tuhan. Pasti engkau diberkati. Amin. Yakinlah. Makanya minggu lalu saya bilang. Pada salah suatu jemaat. Saya bilang, di sini ada istrinya. Tolong bilang sama suaminya. Jika kau serius melayani Tuhan. Serius saja melayani Tuhan. Pasti hidupmu akan diubah Tuhan. Amin. Amin. Serius saja. Jika kau serius sama Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada penyakit. Bukan fokus kepada usahamu. Bukan fokus kepada kebimbanganmu. Bukan fokus kepada ketakutanmu. Bukan fokus kepada keraguanmu. Tapi kau fokus kepada firman Tuhan. Tuhan itu hidup. Pasti engkau diberkati Tuhan. Sudah ada. Contohnya di hari ini yang datang ada 2 keluarga. 2 keluarga ini rajin memberikan korban syukur. Yang hari ini hadir. Belum juga dari luar. Makanya saya berkatakan, jemaat kami, mari kita persembahkan korban syukur ke rumah Tuhan. Pasti Tuhan pulihkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari ulang tahun ini hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan. Bagaimana jemaat kami untuk dipulihkan Tuhan. Kami sudah dipulihkan Tuhan dalam 2 tahun ini. Terakhir 1 tahun ini di 2020 Tuhan. Di mana kami dikenai oleh banjir bandang, pencurian AC gereja, dan banjir tanggal bulan Oktober ya Tuhan. Dan kami dalam keadaan COVID-19. Tapi Tuhan terus pulihkan kami, gereja tidak pernah tutup ya Tuhan. Terima kasih Tuhan juga agak keras hamba-Mu tadi Kau menegur hamba. Dalam penyembahan tadi supaya jemaat kami mengambil impartasi kuasa Roh Kudus. Dalam melakukan pekerjaan kami, kehidupan kami ke depan. Biarlah pribadi lepas pribadi jemaat kami mengambil impartasi daripada hamba-Mu ini. Supaya mereka kuat menghadapi kehidupan masa depan dan menjelang akhir zaman. Dan kami juga harus belajar untuk mempersembahkan korban syukur ke rumah Tuhan. Supaya kami tidak berhitung untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kami terus dipulihkan Tuhan. Kami bersyukur juga kalau ada jemaat-jemaat yang sudah melakukan korban syukur. Biarlah mereka semakin diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, siapapun yang memberikan hati untuk hamba-Mu, untuk para pendeta, untuk gereja-Mu, biarlah Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya kami tidak pernah terlambat pertolongan-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan begitu kasih. Karena firman Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwa selama-lamanya kasih setianya. Kami imani Tuhan, kami akan menerima sukacita. Ada gegap gembita kembali, ada gemuruh kembali. Kami percaya pertolongan Tuhan akan ada dalam hidup kami. Dan kami percaya di ulang tahun ini adalah momentum bagi kami untuk ke depan. Untuk kami menerima sukacita surgawi. Boleh negara dalam keadaan sulit, boleh keadaan COVID yang belum selesai, tapi kami percaya Tuhan terus pelihara kami. Kami umat pilihan Tuhan. Kami Israel rohani ya Tuhan. Dan kami ingat Tuhan, diingatkan barusan bahwa kami mau diangkat Tuhan. Tadi malam Tuhan ingatkan, jadikanlah jemaat kami yang tidak tertinggal pada saat pengangkatan nanti. Jadikanlah jemaat kami yang terus dalam pilihan Tuhan, dalam hidup kekudusan. Tuhan, ajarkan jemaat kami untuk menerima impartasi Roh Kudus, untuk mereka kuat di dalam Tuhan.
dan sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, sehingga mereka didapati pada saat pengangkatan. Jemaat kami dan keluarga besar kami tidak ada yang tertinggal di bumi, tapi kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga ya Tuhan. Kami rindu, kami diangkat pada awan kemuliaan. Kami tidak tahu menjelang akhir zaman ini, Tuhan, kami tidak tahu kapan Engkau datang, tapi kami mempersiapkan itu jadi lebih baik ya Tuhan. Biar kami hidup bersyukur kepadamu ya Tuhan, di rumahmu kami mengucap syukur. Sebentar kami nanti perjamuan kudus, setelah perjamuan kudus kami akan tiup lilin ya Tuhan, mempersembahkan korban syukur kepadamu di rumah Tuhan. Dan kami rindu Engkau pulihkan gereja kami dan jemaat kami. Inilah doa dan jeritan kami, permintaan tolong kami kepadamu Tuhan. Ulurkan tangan kasih-Mu, bahwa Engkau Tuhan yang baik, bahwa selama-lamanya kasih setianya. Amin. Tuhan berkati. Dalam nama Bapa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.